Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Mas Arief, Menteri Pariwisata. Dari dulu saya megangnya Mas Arief sudah jadi menteri, tetap aja Mas. Mas Gatot juga dari dulu dipanggil Mas Gatot, tetap aja Mas Gatot. Ada Mbak Esti, Mas Kris. Ini saya tadi tidak lihat di sini ada organ, tapi nggak apa-apa. Organ cukup untuk nanti kita dengarkan suara merdunya Mas Kris. You won't regret. Satu lagu aja Mas. Ada juga dari mewakili teman-teman di BUMN, juga di belakang teman-teman dari Kominfo maupun Kementerian Pariwisata, dan khususnya yang saya hormati teman-teman Filatelis. Pariwisata Kominfo itu dari rumpun Ibu Yanti mewakili BUMN barangkali. Bukan Bu Yanti, mohon maaf. Ibu Yanti. Dari rumpun yang sama. Telekomunikasi itu dulu masuk ke Parpostel. Setelah Parpostel cerai. Masuk ke perhubungan, telekomunikasinya, posternya. Pariwisata sendiri. Jadilah pariwisata terakhir menjadi pariwisata dan ekonomi kreatif. Terakhir postel sendiri, cerai lagi dari perhubungan. Jadilah yang terakhir namanya Kominfo, gabung dengan namanya X ataupun dulunya Departemen Penerangan. Nah, kalau kita bicara postel ya begitulah, istilahnya bukan kawin cerai tapi keluar masuk. Jadi kalau berhadapan dengan teman pariwisata ya memang dari dulu pernah bergabung di sejak kebun sirih. Mas Gatot dan teman-teman yang menyiapkan buku ini, biasanya saya diminta memberikan sambutan, prakata atau apapun, tapi diberitahu dulu isi bukunya apa. Saya belum pernah lihat bukunya terus terang. Jadi saya kira-kiranya Mas, karena saya ingin percaya sama Mas Gatot, namun saya sebagai Menteri Kominfo sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Mas Gatot dan teman-teman penulis, bukan penulis sebetulnya, pengumpul dari perangko-perangko ini dan menuliskannya dalam bentuk buku Indonesia Through STEM. Ini memberi hasanah tambahan bagi kita ya, atas mosaik Indonesia dari tahun 1945 sampai dengan 2012. Jadi kurang lebih 67 tahun. Ya, mungkin nanti bisa dilengkapi Mas sampai dengan terakhir 2014. Mengapa ini mozaik? Ya, saya katakan kita punya dokumentasi ya, dalam bentuk, tidak dalam bentuk perangko dari mulai tahun 1945. Apakah itu dokumentasi, dokumenter film, ya, surat dan lain sebagainya. Tapi ini menurut saya menjadi sahih atau valid. Karena apa? Karakteristik perangko itu, kalau setiap tahun ada event khusus, itu ditandatangani otentik oleh menteri. Pengeluarannya pun harus disetujui oleh menteri desainnya. Jadi ini akan menjadi mosaik dari Indonesia tahun 1945 sampai 67 tahun kemudian, yang menurut saya sangat sahih dan valid. Karena itu otentik, ditandatangani. Sebetulnya kopinya ada nggak Mas? Kopi tanda tangan menteri, siapapun menteri yang menangani menangani proposan itu harus dan akan menandatangani. Jadi saya ucapkan selamat kepada Mas Gatot dan tim penulis semua, pengumpul perangko ini dari 1945 sampai dengan tahun 2012 ini. Memang tidak hanya bicara sejarah perangko, bicara macam-macam. Tadi sampaikan ada makanan, ada mungkin fashion, ada pariwisata, terutama art yang paling banyak yang berkaitan dengan kesenian. Itulah sejarah perangko di Indonesia. Memang tadi Mas Gatot sampaikan bahwa hanya yang berkunjung ke Kominfo yang diberikan katakanlah token ya, ataupun dalam bentuk perangko. Tapi kalau di Cina, saya mempunyai saya mempunyai perangko Cina jauh lebih banyak perangko Indonesia. Karena setiap berkunjung ke Cina, setiap perusahaan, bukan pemerintah di Cina, selalu gift-nya itu, tokennya itu adalah perangko. Bagaimana negara Tiongkok ini mengapresiasi yang namanya perangko,
selain untuk menghidupkan filateli di negaranya, tetapi juga menunjukkan bahwa inilah yang ditonjolkan oleh Tiongkok keluar. Kalau ke Tiongkok, ya, kalau kita diberikan tukar cindera mata atau apa, kalau tidak perangko apa juga? Kain, sutra, ya, dan ada ceritanya, hanya 2. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa memberi kontribusi kepada sektor pariwisata untuk dimanfaatkan oleh sektor pariwisata dalam mempromosikan Indonesia agar lebih gencar, bukan lebih gencar, agar pariwisata ujung-ujungnya turisnya datangnya yang lebih banyak ke Indonesia. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan pada Ibu dan Bapak sekalian. Saya ucapkan kembali sekali lagi terima kasih atas usaha Mas Gatot dan teman-teman semua yang mengumpulkan perangko-perangko ini, sekaligus mengucapkan selamat dan semoga ini bisa dimanfaatkan utamanya oleh jajaran Mas Arief ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari 12 bab yang menerangkan sejarah, geografi, budaya, keindahan dan kekayaan alam serta aktivitas Indonesia di dunia internasional yang menjadikan tema-tema dalam buku ini. Penerbitan perangko di Indonesia. Masing-masing bab dalam buku ini akan diuraikan secara singkat. Hadirin sekalian, inilah dia Indonesia True Stand.